Sisa prajurit Soreng, tinggalkan sedekah untuk kami. Jangan melawan, kami tak ingin melukai kalian. Pria berpakaian lusuh berteriak dari atas perahu. Tampangnya kusut, rambutnya terjuntai tak terawat. Pandangan matanya liar. Kami tak ingin memberi sedekah dengan orang yang tak berhak menerimanya. Menyingkirlah, jangan menghalangi perjalanan kami. Rempa Balin balas membentak. Jika menolak memberi sedekah, berarti kalian memilih kekerasan. Serang. Mereka memasang busur dan melepas 3 batang anak panah. Raden Kuning menjentikkan jarinya. Anak panah yang menyerang mereka jatuh sebelum sampai ke tujuan. Kerabat keraton Tuban itu kembali menjentikkan jari. Batu-batu kerikil melesat menuju perahu perompak. Terdengar suara mengadu. Seluruh perompak yang memegang busur melenguh kesakitan. Busur terlempar dari tangan mereka jatuh ke sungai. Tiba-tiba, Raden Kuning melompat ke atas. Ia menggerakkan tangannya memukul ke sungai. Kembali terdengar suara dari dalam air. Tak lama muncul 5 perompak yang berenang ke tepian. Nafas mereka megap-megap akibat terkena pukulan tenaga Raden Kuning. Minggirlah kalian dari jalan kami. Jangan sampai aku menurunkan tangan jahat. Raden Kuning melompat lagi ke perahu yang ditumpanginya. Melihat lawannya memiliki kepandaian tinggi, perompak yang menghadang justru tak terlihat gentar. Kawan-kawan, lepaskan perangkap. Hari ini kita akan mendapat buruan besar. Kembali sang pria lusuh memberi komando. Dari bawah air terdengar suara berderak. Tiba-tiba perahu yang ditumpangi Raden Kuning oleng. Krak, perahu mereka dihantam perangkap yang terbuat dari pasak kayu. Prajurit yang mengemudi perahu lompat ke sungai. Raden Kuning dan Rempa Balin melompat ke perahu perompak. Tubuh keduanya seperti kapas, melayang ringan dengan cepat ke arah musuh. Para perompak tak sempat bersiap dengan senjatanya ketika Raden Kuning melepas tendangan. Sontak 3 perompak jatuh ke sungai. Jangan sebut aku Bangau Jijen jika aku menyerah kepada antek-antek Pajang. Jikapun harus meregang nyawa melawanmu, kami bangga telah berbuat untuk Jipang. Pria yang sedari memberi komando menyerang Raden Kuning dengan kalap. Raden Kuning seketika menghentikan serangannya. Ia diam termangu meskipun lawan memukulnya. Des! Aduh! Bangau Jijen mengerang kesakitan ketika pukulannya mampir di dada Raden Kuning. Kau bilang apa tadi, Jipang? Raden Kuning suaranya bergetar. Ya, kami bekas prajurit Soreng-Soreng yang setia kepada Yang Mulia Arya Penangsang. Kami tak takut mati melawan antek Pajang sepertimu. Ayo pukullah aku, biar nanti arwah penasaranku yang akan menuntut balas. Bangau Jijen sudah keburu nekat. Ia kembali menyerang Raden Kuning dengan tangan kosong. Berhenti, aku Raden Kuning, kerabatmu sendiri. Raden Kuning langsung mendorong tubuh Bangau Jijen pelan. Benarkah dirimu Raden Kuning? Ai, mengapa aku tak mengenalmu Raden? Terimalah hormat kami. Seketika Bangau Jijen dan 4 orang rekannya yang masih tersisa berlutut dan menangis terseduh-sedan. Raden Kuning tak mampu menahan sedihnya. Rempa Balin bahkan lebih parah lagi. Ia menangis sejadi-jadinya. Bekas petinggi keraton Jipang itu segera memeluk para perompak yang ternyata adalah bekas prajuritnya sendiri. Ia bahkan tak sungkan lagi memeluk mereka satu persatu. Hati Raden Kuning seperti disayat sembilu. Di hadapannya kini berlutut para korban perang. Pakaian mereka jauh dari layak. Keadaan mereka sangat memprihatinkan. Tetapi dalam keadaan sulit, mereka tetap memegang teguh jiwa wira braja prajurit Jipang. Raden Kuning berkali-kali menyeka air matanya. Rempa Balin bahkan masih terisak melihat penderitaan saudara mereka. Inilah fakta bahwa perang akan mengorbankan rakyat kecil yang tak bersalah. Prajurit kehilangan keluarganya dan keluarga kehilangan tulang punggungnya karena gugur di medan perang. Apa yang terjadi dengan kalian? Bagaimana keluarga kalian? Mengapa kalian bisa jadi seperti ini? Sederet pertanyaan itu melukiskan keresahan hati Raden Kuning. Entahlah Raden, kami terpisah dengan keluarga. Setelah Yang Mulia Arya Penangsang dijebak dan tewas dikeroyok, kami diminta untuk meletakkan senjata. Tetapi lagi-lagi orang-orang biadab itu menurunkan tangan jahat. Pasukan mereka merampok, menjarah dan mengganggu anak-anak gadis kita. Tak tahan melihat kelakuan bejat mereka, kami kembali angkat senjata. Karena kalah jumlah, maka kami melakukan gerilya untuk mengganggu Pajang. Beberapa dari kami tewas di tangan musuh. Tetapi kami yang melakukan gerilya masuk keluar hutan selalu berhasil menghindari kejaran Pajang. Bangau Jijen bertutur dengan mata sembab akibat tak mampu menahan kesedihannya. Jipang tidak pernah mengajarkan kalian menjadi penjahat. Kalian sudah tersesat jauh, Bangau Jijen. Rempa Balin akhirnya buka suara.
Kami tak mengerti cara untuk bertahan hidup kecuali bertempur. Lagi pula yang ada di benak kami hingga kini adalah bagaimana caranya membalas perbuatan pajak. Mereka telah merampok harta kita, maka hanya dengan cara yang sama kami bisa membalas perbuatan mereka. Ai, sungguh kejam perang ini. Dendam dibalas dendam, tak akan berkesudahan. Kumpulkan semua bekas prajurit Jipang yang ada di sini. Kalian datanglah ke Tuban, temui istriku Putri Wu. Bergabunglah dengan prajuritku di sana. Tunjukkan destarku ini biar mereka mempercayaimu. Aku tak bisa berlama-lama di sini karena masih ada pekerjaan lain, ujar Raden Kuning. Terima kasih, Raden. Tetapi izinkan aku untuk mengiringi kalian. Aku sangat hafal dengan seluk-beluk wilayah di sini. Kemanakah gerangan Raden berdua hendak pergi? Tanya Bangau Jijen. Aku hendak berkunjung ke perguruan Wanakerta untuk mengunjungi guruku Ki Ageng Selamana. Sedangkan Rempa Balin ini akan bertugas mencari kabar tentang keberadaan kerabat keraton Jipang, jelas Raden Kuning. Kebetulan sekali, Raden. Perguruan Wanakerta sudah pindah tak lagi di tempatnya yang lama. Kini mereka menghuni wilayah pedalaman tak jauh dari sini. Aku hafal jalan menuju ke sana. Setelah mengantar Raden, aku siap mengiringi Kakang Rempa Balin mencari kabar berita tentang keberadaan keluarga keraton. Mohon izin, jika Raden berkenan, biarlah tugas menghadap Raden Ayu Putri Wu akan diwakili oleh prajurit Yatin Penjalu. Bangau Jijen langsung menunjuk rekannya yang duduk di sebelahnya. Sendiko Dawu, Raden, hamba siap menjalankan titahmu. Yatin Penjalu menjura hormat. Ya, memang sepertinya lebih baik engkau menemani perjalanan kami, Bangau Jijen. Prajurit Yatin Penjalu, aku perintahkan kepadamu untuk menghimpun sisa-sisa pasukan keraton Jipang yang berada di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo. Bawalah mereka ke keraton Tuban untuk bergabung dengan prajuritku di sana. Tunjukkan destarku kepada Raden Ayu Wu atau otoritas di sana. Perahu kami rusak akibat perbuatan kalian. Ayo pinjami aku perahu yang layak, perintah Raden Kuning. Yatin Penjalu dibantu beberapa rekannya segera menyiapkan perahu. Mereka kemudian merapat ke daratan dan menyalami junjungan mereka yang telah lama menghilang. Di kalangan prajurit Jipang, Raden Kuning memang dicintai akibat sifatnya yang suka menolong serta budi pekertinya. Dari sudut matanya Raden Kuning menghitung. Kelompok Bangau Jijen terdiri dari 14 prajurit. Setelah sejenak berbasa-basi, Raden Kuning, Rempa Balin, dan 2 prajurit pendayung berpamitan karena harus segera melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka ketambahan penumpang baru yaitu Bangau Jijen yang bertugas sebagai penunjuk jalan. Sependidih air, perahu yang mereka tumpangi berbelok ke arah kiri menyusuri aliran anak sungai. Meskipun anak sungai itu terbilang kecil, tetapi airnya cukup deras dan lintasannya berkelak-kelok. Benar apa yang dikatakan Bangau Jijen, perguruan Wanakerta memang telah berpindah tempat ke pedalaman hutan lebat yang jarang didatangi manusia. Kelompoknya yang kerap mengganggu keamanan Pajang tentu saja akrab dengan wilayah pedalaman. Mereka keluar masuk hutan untuk menghindari kejaran patroli pasukan sekutu Pajang. Dalam waktu itu, sisa-sisa prajurit Jipang memang menjadi momok karena kerap melakukan teror dan menyerang sekutu Pajang. Laju perahu didayung perlahan, ketika beberapa pasang mata mengintip dari daratan. Raden Kuning yang sedari tadi menajamkan pendengarannya takjub. Pengintai yang bersembunyi di rerimbunan semak perdu itu memiliki olah nafas dan tenaga dalam yang tinggi sehingga mereka mampu bernafas tanpa menimbulkan suara. Lepaskan perangkap. Sebuah teriakan seketika memecah keheningan. Dari atas rerimbunan pepohonan melayang 6 sosok pria berseragam hitam-hitam yang membawa jala perangkap di tangannya. Rempa Balin segera melolos goloknya. Ketika jala itu berada di atas kepala, golok Rempa Balin melayang menghantam jala. Tring! Suara golok beradu dengan logam besi terdengar. Tetapi betapa terkejutnya mereka ketika didapati fakta bahwa jala itu tak rusak sama sekali dihantam golok Rempa Balin.